Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri yang insya Allah arif lagi bijaksana, yang terhormat para panitia lomba da'i-da'iyah se-Jawa Bali, dan tak lupa teman-temanku rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus diutamakan di antara beribu kata, hanya satu yang bersenja, tiada tara dan tiada dua, yang senantiasa tersanjung pada Allah Azza wa Jalla. Sholawat serta salam senantiasa ter-SMS-kan melalui HP keislaman dengan baterai keimanan dan dengan pulsa Al-Quran. Kepada siapa hadirin? Habibina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'at. Perkenalkan, nama saya Iza Ikramatus Sa'adah dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit dakwah yang berjudul Peran Pemuda dalam Menangkal Hoaks. Hadirin rahimakumullah, generasi muda berperan sangat penting dalam perkembangan teknologi dan media sosial. Hal ini karena kehidupan mereka yang senantiasa tidak bisa dilepaskan dari pengaruh media sosial. Oleh karena itu, generasi muda ini sangat potensial untuk dipengaruhi berita hoaks. Pada akhir-akhir ini, kita sebagai masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi mendengar istilah berita hoaks. Teman-teman, apa sih berita hoaks itu? Berita hoaks adalah berita palsu yang sengaja dibuat sebagai bahan politik, entah itu untuk memenangkan salah satu kandidat calon maupun untuk memecah kebinekaan bangsa Indonesia. Istilah berita bohong atau hoaks dalam Al-Quran bisa diidentifikasi dari kata al-if. Kata al-if terambil dari kata al-afku yang artinya keterbalikan, baik secara material seperti gempa yang menjungkir balikan negeri maupun secara imaterial seperti keindahan bila dilukiskan dengan keburukan atau sebaliknya. Yang dimaksud di sini adalah kebohongan besar, karena kebohongan merupakan pemutarbalikan fakta. Perkataan dusta, yakni perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ia disebutkan dalam kasus istri Rasulullah, yaitu pada Aisyah radhiyallahu anha. Dijelaskan dalam Quran surah An-Nur ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan berita itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan dosa dari yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, maka dia akan mendapat azab yang besar pula. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Buya Yahya menjelaskan bahwa kapan Anda mendengar berita jelek tentang seseorang, jangan Anda langsung mempercayainya. Kalau memang Anda benar-benar ingin tahu, bukan dengan cara mempercayainya, tapi dengan cara klarifikasi. Kalau kita punya ilmu kebal semacam ini, tidak mudah mendengar berita negatif, berarti kita hebat. Kekebalannya dengan cara menata hati kita. Kalau sudah ditertata, tidak akan berita dusta gampang masuk ke kita. Kalau kita punya rambu atau filter, tidak akan kita mudah teradu domba, kata beliau. Hadirin rahimakumullah,
Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter tentunya sudah tidak asing lagi di telinga generasi muda. Betul apa betul? Kita pasti sering menuliskan sebuah status, nge-tweet, dan bahkan story di Instagram. Ya, meskipun itu kita anggap hanya sebagai bentuk pengekspresian diri. Media sosial merupakan sebuah sarana yang paling modern untuk menyampaikan sebuah pemikiran dan opini. Namun, media sosial juga ibarat hutan belantara, dan siapa orang yang tidak berhati-hati, maka dia akan terjebak di dalamnya. Terjebak yang dimaksud adalah termakan oleh isu-isu yang sengaja dibuat dan disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus pandai-pandai memilah mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Karena generasi muda ini yang nantinya akan memegang tonggak kepemimpinan bangsa di masa depan. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya undur diri, perkenankanlah saya membacakan pantun untuk Anda semua. Apabila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.